surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 80 saja. Sampai dengan 80. Baik, mari kita lihat ya, tahu dari mana harta benda kita itu punya Allah dan kita cuma diminta untuk menggunakannya sebagai ibadah. Mari kita lihat. Siapa orang paling kaya yang disebutkan oleh Quran? Qarun. Tahu dari mana itu? Itu dibuka ayatnya. Quran surah ke-28 ayat 76. Masya Allah. Dari 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kata Allah, mari kita simak. Sungguh Qarun itu, kata Allah, termasuk kaumnya Musa. Termasuk kaumnya Musa. Cuma sayang dia menyimpang, sombong. Ya. Kalau sombong dari harta, sombong dengan harta benda, itu kalimat bahasa Arabnya bagha. Ya. Kalau sombong dengan kedudukan, pangkat, itu kalimatnya menggunakan togo. Ya. Nanti kita lihat. Nah, di zaman Nabi Musa itu komplit. Ada satu orang kaya, luar biasa kayanya. Ya. Kekayaannya tidak biasa, Bu. Tidak biasa, Pak. Tidak biasa. Kata Allah, wa atainahu. Qarun ini kami berikan kelebihan. Jadi yang punya Allah, kami berikan. Kata Allah, wa atainahu. Qarun termasuk kaumnya Musa, kami berikan kepada Qarun itu minal kunuzi, harta yang sangat banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kuncinya saja, kunci berangkasnya itu sulit diangkat oleh 10 orang paling kuat di masanya. Insyaallah. Saya mohon izin ya, kalau Bapak Ibu punya berangkas, itu kuncinya disembunyikan atau dipamerkan? Dipamerkan. Ibu kasih ya. Umumnya disembunyikan. Kalau Ibu punya berangkas, disimpan harta di situ, kunci berangkasnya dipamerkan apa disembunyikan? Pasti disembunyikan itu. Tidak mungkin diekspos. Ya, mustahil itu. Qarun lain. Kata Qarun, kekayaan saya mesti beda dengan yang lain. Orang lain kaya, saya mau ingin tampil beda. Kalau yang lain kunci berangkas yang disembunyikan, kunci saya harus dipamerkan supaya orang lihat siapa saya. Supaya orang lihat siapa saya. Kemana-mana, Bu, Ibu bayangkan, Pak, kemana-mana itu kuncinya selalu dibawa oleh 10 orang. Seakan-akan mengatakan ini saya. Sombongnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan lebih kaya. Jadi kalau yang sekarang tidak lebih kaya dibanding Qarun sombong, itu keterlaluan sombongnya. Yang dulu sudah ada. Ya. Dan Qarun itu sepupu Nabi. Ya. Qarun itu sepupu Musa. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang di Ali Imran ya. Ya. Qarun punya bapak namanya Yesar. Imran ini kakaknya Yesar. Yesar dengan Imran itu keturunannya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi. Lewi anaknya Yakub di antara 12 anaknya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Bin Mikhlail, bin Matusyala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Ini masih keponakan, sepupu. Cuman sombong. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Sepupu Nabi saja sombong ditenggelamkan oleh Allah, apalagi bukan sepupu Nabi. Ini ada orang kaya luar biasa, kekayaannya banyak, sepupu Nabi sombong, tidak berpengaruh kenabiannya, kerasulannya untuk bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Apalagi kalau ada orang tidak sekaya Qarun, bukan sepupu Nabi, sombong, ada masalah dalam hidupnya. Bagaimana kaitan dengan kalimat Malik ini? Ketika Qarun ini sombong, subhanallah, saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, pada manusia ini. Ibu, demi Allah saya katakan, Pak, tidak ada yang paling sayang pada diri kita kecuali Allah. Bahkan lebih daripada ibu yang melahirkan kita, mohon maaf, dan ayah yang merawat kita. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Anda bayangkan, saking sombongnya sebelum orang ini meninggal dunia, Allah masih ingatkan, jangankan lewat Nabi Musa, diingatkan lewat teman-teman yang hadir di sampingnya, supaya dia kembali. Kamu jangan sampai masuk neraka nih, ayo kembali. Saking sayangnya Allah pada kita. Qarun ini kemudian diingatkan hakikat dari harta benda itu apa maksudnya. Quran surah ke-28 ayat 77-nya. Lihat kalimatnya. Wabtaghi
fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat, diluruskan oleh Allah melalui lisan kaumnya. Tadi kan dia mendapatkan peningkatan harta benda, dia sombong, bahkan mengatakan ini jadi payah saya karena pengetahuan saya, karena kehebatan saya. Kata Qarun, masya Allah, apa yang terjadi? Lihat kalimatnya, wabtaghi. Di situ diartikan dan carilah. Itu kurang lengkap kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu mencari bisa banyak. Bahatha itu mencari. Bahatha yabhathu ibhath. Kenapa Allah tidak mengatakan wabhath di situ, tapi menggunakan wabtaghi? Kalau kita cuma mencari saja tanpa tujuan tertentu, itu menggunakan kalimat bahatha. Bahatha kecil, ta. Tapi kalau Anda mencari sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu, maka kalimatnya berubah dari bahatha menjadi wabtaghi, berasal dari kata ghayatun. Ghayah. Ghayah itu artinya tujuan. Misal saya tanya, ma ghayatuka ya akhi ila hadzal masjid? Apa tujuan Anda datang ke masjid ini? Ghayah. Kalau kita ingin gunakan kalimat ini dalam bentuk pencarian, misal saya mencari-cari atau menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu, kata ghayah ini dirubah kalimatnya menjadi ibtagha yabtaghi. Ibtaghi. Ibtaghi, cari, ya. Berasal dari kata ibtagha yabtaghi. Pelan-pelan. Ibu kalau umrah, sekarang musim umrah ya, bapak umrah, ketemu orang Arab misalnya yang Saudi, bertanya pada Anda, ishtibgha, maksudnya Anda jauh-jauh ke sini mau cari apa? Apa cari kurma, cari pakaian, atau cari ibadah, cari ridha Allah Subhanahu wa taala? Ishtibgha katanya, mau cari apa? Nah, kalau ada kalimatnya kalimat perintah menunjukkan pada sesuatu, dirubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Lihat kata Allah, wabtaghi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan hakikat dari harta yang kami titipkan kepadamu, hei Qarun, tujuannya adalah, lihat, ibtaghi, tujuannya supaya engkau mencari dengan harta itu. Saya ulang, wabtaghi, dan tujuan kami titipkan harta kepadamu Qarun, supaya engkau mencari dengan harta itu fima atakallahu daral akhirah, segala kemuliaan-kemuliaan akhirat, ya, maksudnya bekal ibadah yang Allah sudah siapkan untukmu nanti. Gampangnya begini, saat kami tambahkan kepadamu harta, gunakan harta itu untuk mencari surga di akhirat nanti. Ayo, gunakan. Anda diberikan, gunakan sedekah. Diberikan, gunakan infak. Diberikan, gunakan untuk ibadah. Itu hakikatnya. Karena harta yang Anda kumpulkan itu cuma titipan. Allah percaya kepada Anda, tidak kepada yang lain, karena Allah ingin memberikan pahala lebih. Ini saya titipkan pada kamu nih. Mudah bagi Allah untuk menitipkan pada orang lain. Misal, ada si fulan A dengan si fulan B. Allah titipkan pada si A, tidak dititipkan pada si B. Barangkali si B itu sudah banyak amalnya, rajin tahajudnya, baca Qur'annya, rajin puasanya. Allah titipkan pada si A, ini kamu supaya banyak amalnya. Ayo saingi amalan dia dengan hartamu ini. Kamu tidak sanggup seringkali tahajud, jarang kamu puasa dengan sunnahnya, ayyamul dia macam-macamnya. Ayo dengan harta ini kamu gunakan. Mudah bagi Allah mengambil harta dari situ, dititipkan pada yang lain. Insya Allah. Tapi ketika Allah titipkan pada si fulan ini, hakikatnya kamu harus dapatkan kemuliaan surga nanti. Dapatkan. Jelas di sini? Baik. Satu, itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang dititipkan oleh Allah harta benda, kemudian dihambur-hamburkan, dipamer-pamerkan, merasa memiliki, ada yang salah dalam dirinya. Ada yang salah. Saya tanya lagi, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang punya harta kita siapa? Allah. Nih, ada orang aneh di muka bumi ini, ada orang aneh. Dititipkan sesuatu, sombong, aneh itu. Dititipkan sesuatu, sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, tolong titip handphone saya ya. Baik Ustaz. Begitu dititipin, sombong, handphone.
Handphone. Yang disombongin itu punya orang, bukan punya dia, itu aneh. Ada dititipkan mobil, titip aja, ya. Titip, Pak, tolong titip mobil ya. Baik Pak. Begitu pulang, foto-foto, update status mobil. Aneh itu. Yang punya mobil bukan dia, tapi bisa sombong dengan titipan. Ya Allah, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Yang punya Allah, kok yang sombong kita? Ada sesuatu yang salah. Dan cara berpikir yang kedua, mari kita lihat pelan-pelan. Sesuatu titipan itu, maaf, sifatnya sementara atau abadi? Perhatikan betul ya. Hukum kehidupan, kalau sesuatu itu dimiliki, maka dia akan terus dibawa oleh pemiliknya kemanapun berada. Ya. Misal, dalam hukum yang lain, jangan digabungkan dengan ini. Misal, ya. Ini ada mic. Kalau mic-nya punya saya, maka kemanapun saya pergi ini akan dibawa. Tapi kalau mic-nya punya masjid ini, saya nggak akan bawa. Ya, cuma disimpan, gunakan, pulang, selesai. Sifat titipan itu sementara, tidak abadi. Karena itu apapun yang Anda cari ketika Allah titipkan, maaf, itu nggak akan Anda bawa selamanya. Tidak akan Anda bawa. Silakan Anda kumpulkan harta benda, perbanyak sebanyak-banyaknya. Ketika Anda pulang, tidak akan dibawa. Demi Allah saya katakan, tidak akan dibawa. Anda cari uang banyak-banyak, beli handphone, bagus handphonenya. Begitu Anda pulang, handphonenya nggak akan ikut. Tidak akan ikut, karena bukan punya Anda. Mengendap di dunia, selesai. Silahkan cek, saya belum temukan sampai dengan hari ini. Misal, ada orang mengatakan seorang pria sudah cari handphone bagus-bagus, lalu ketika akan meninggal dunia, dia wasiat pada istrinya, "Ma, nanti kalau papa meninggal, tolong ya dikuburkan sama handphonenya. Sekalian samping kain kafan. Terus kalau mama kangen, miss call aja, nggak apa-apa." Tetap nggak bisa. Disayang saya nggak akan ikut. Silakan cek. Antum yang para ikhwan, para pria, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya tuh, masukin kantong. Ini informasi saja saya sampaikan sampai hari ini. Saya sampaikan, demi Allah saya katakan, kami sudah teliti kain kafan, nggak ada kantongnya. Silakan cek. Kain kafan tidak ada kantongnya. Lalu Anda kumpulkan untuk apa? Ya untuk apa Anda kumpulkan? Ya. Di Amerika itu ada orang mengumpulkan harta, ingin punya target 139 miliar. Kecapai targetnya Pak, Masya Allah. Tercapai. Cuma ketika didapatkan belum sempat dinikmati, meninggal. Ya mau dibawa kemana? Ya. Kalau Allah berikan kepada Anda misal motor, Allah anugerahkan, hakikatnya Allah ingin memberikan Anda kemudahan. Gunakan motor itu untuk ibadah. Barangkali saking sayangnya Allah, hei fulan, barangkali kamu lelah untuk ke masjid, saya berikan motor untuk ikut ta'lim. Masya Allah, gunakan pada yang baik, mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang manusia itu aneh, dikasih yang halal malah berebut pada yang haram. Kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki yang baik-baik saja, malah cari yang haram. Masya Allah. Padahal Allah sudah berikan kendaraannya, berikan fasilitasnya. Kan ada yang luar biasa. Maafkan saya, ada orang di rumahnya, saking sayangnya Allah kepada orang ini, masjidnya dibangunkan di samping rumahnya. Persis. Kemudian diberikan harta yang lain. Berikan sepeda, diberikan motor, diberikan oleh Allah, Masya Allah, mobilnya, mewahnya, garasinya luas, luar biasa. Belum mau ke masjid juga, padahal tinggal melangkah. Yang tinggalnya hampir 1 kilo dari masjid bisa berjalan ke masjid dengan kakinya. Ini hamba Allah yang ini saking disayangi oleh Allah. Kalau kamu capek, gunakan sepeda. Kalau sulit, gunakan motor. Kalau hujan malas pakai payung, gunakan mobilnya. Tidak ke masjid juga. Anda bayangkan. Maka ketika korun diingatkan oleh Allah, hei, kami tidak titipkan harta benda ini, cuma titipan, kecuali kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka ketika bapak dititipkan, bawa ke rumah, cek apakah harta itu halal atau tidak, berikan untuk perkembangan anak yang baik, berikan untuk merawat rumah tangga yang baik. Selebihnya gunakan untuk akhirat Anda, sedekah, infak, kebaikan yang lainnya. Itu hakikat.